teman bonsai. Ini ceritanya beberapa hari yang lalu saya dapat telepon dari kawan. Katanya kawan punya masalah dari bahan bonsai serutnya. Nah, dia menanam serut dari hasil dongkelan di alam, tapi mengapa bonsainya itu mati? Padahal medianya benar, cara-caranya itu udah benar, tapi mengapa kok gagal mati? Nah, makanya ini penasaran, kita langsung aja ke lokasi. Mudah-mudahan ada pencerahan. Nah, kita sudah sampai di lokasi, langsung aja kita menuju ke tempatnya, yuk. Nah, ini dia bahan yang menjadi masalah. Ini kebetulan yang punya rumah masih keluar, katanya mau beli gorengan, katanya nggak apa, sambil nunggu beliau kita review aja langsung ya. Oke, kita lepas saja dulu ikatannya nih. Kita lihat kondisinya kayak mana sih di dalam nih supaya jelas. Wah, benar-benar gagal total kalau kayak gini ceritanya nih. Ya, ini gatot, ini gagal total nih ya. Nggak ada lagi yang basah, semua udah kering. Ini mati total ini ya, mati total ya. Gagal, kondisinya sudah mengering. Nah, apa kira-kira ini yang menyebabkan seperti ini? Nah, di sini bisa pertama-tama beberapa yang terjadi, beberapa hal yang terjadi, yaitu permasalahan umum ini biasanya. Pertama, kita lihat dulu, kita analisis dulu gejala-gejalanya. Pertama, ini adanya lumut di sini, sekitar sini. Yang kedua, tumbuhnya jamur-jamur hitam di sekitar pangkal, di sekitaran batang. Nah, ini ada yang beberapa hal yang menjadi indikatornya. Kita lihat di sini di medianya, lumut ya, ada tumbuh lumut di sini. Ini juga bisa menjadikan indikator pada media. Ini lumut nih, hitam-hitam ini adalah lumut. Nah, dari beberapa identifikasi tadi, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan yang terjadi kenapa ini ada masalah ya. Yang pertama adalah, kalau dilihat dari karungnya, kalau kita lihat dari karungnya yang sudah berlumut seperti ini, ini sepertinya sudah dipindahkan, kayak tempat aslinya nggak di sini, kayaknya baru saja dipindahkan ke sini. Makanya kalau kita lihat dari karungnya, sepertinya karung ini sudah dipakai beberapa kali, bahkan media yang sama dari bahan yang lainnya, yang sebelumnya maksudnya
medianya tidak diganti dari kegagalan pertama itu, pasirnya ini kayaknya nggak diganti ini. Nah, jadi bakteri ataupun mikroba yang terdapat di dalam pasir ini terus berkembang biak. Kita tidak boleh menggunakan media yang sama. Artinya kita pakai lagi, padahal sebelumnya ini udah pernah gagal, tapi lain bahan ya, ini lain bahan. Begitu dapat bahan baru, ditanam lagi di media ini. Nah, sebenarnya media ini sudah tidak bagus atau kurang steril bisa dikatakan, karena banyak mengandung mikroba atau mikroorganisme yang menyebabkan tanaman ini mati. Nah, sebaiknya gunakan saja media yang baru tanam balik gitu. Media yang baru itu kalau bisa yang bersih, pasir-pasir yang bersih. Nah, kemungkinan yang kedua itu disebabkan oleh ini dia. Ini kalau kita lihat, ini ada tunas yang udah pernah tumbuh. Ini ada cabangnya, ada ranting-ranting baru yang pernah tumbuh di sini. Ini sepertinya sudah pernah hampir berhasil ini. Udah tumbuh, udah hampir berhasil lah bisa kita katakan seperti itu, tapi gagal kan itu. Nah, kemungkinan mengapa ini bisa terjadi adalah terjadinya daun gosong ya, terjadinya daun gosong. Nah, daun gosong itu bisa menyebabkan penularan, terhadap daun-daun di sekitarnya yang masih segar selama itu masih di dalam sungkup. Nah, bagaimana penanganannya? Yaitu kita harus menseleksi. Pada saat terjadi daun gosong, kita harus menseleksi daun yang gosong tadi, kita buang, kita potong. Nah, begitu. Supaya tidak bisa menular. Nah, mengapa bisa menular? Karena di dalam sungkup, apabila terjadi daun gosong, itu terjadi sirkulasi udara yang di situ-situ saja. Terjadi penguapan, terjadi pemanasan di sana. Nah, dan pemanasan itu bisa mempengaruhi terhadap daun-daun yang masih segar di sekitarnya, dan itu bisa menyebabkan daun yang masih segar bisa tertular hal atau daun yang gosong tadi. Nah, dan mengakibatkan proses penyerapan nutrisi dari media itu menjadi terhambat, makanya bisa mati. Nah, solusinya tadi kalau terjadi daun gosong itu lebih baik kita seleksi daun yang gosong, kita buang, kita tinggalkan daun yang masih segar, kemudian disungkup kembali. Nah, kemungkinan yang berikutnya adalah kalau kita lihat di sini, ini terjadi tumbuhnya lumut-lumut ini. Itu sebabnya karena tingkat kelembapan yang tinggi. Makanya lumut suka sekali di daerah-daerah yang lembab seperti ini. Itu artinya bisa jadi ini terlalu sering menyiram pada saat penyungkupan. Ya, bisa jadi ini terlalu sering disiram pada saat penyungkupan. Ya, sebenarnya untuk tingkat penyiraman yang normal itu bisa kita lakukan 4 hari sekali saja selama masih dalam sungkupan. Itu pun jangan terlalu banyak, sekedar membasahi saja. Ini sepertinya entah terlalu sering disiram atau karena diletakkan di tempat yang terkena curah hujan yang cukup tinggi. Itu bisa jadi. Makanya intinya kita hindarkan dari tempat yang lembab, yang sangat lembab. Di tempat lembab boleh, tapi asalkan tidak terlalu lembab, dan penyiramannya bisa kita kurangi atau kita rutinitaskan, kita jadwalkan 4 hari sekali saja sudah cukup penyiramannya, dan itu pun hanya sekedarnya saja. Nah, coba alangkah baiknya kita bongkar saja dulu untuk menganalisisnya. Nah, oke.
Kita bawa ke tempat yang terang dulu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di sini ada bekas-bekas akar. Kayaknya matinya belum lama ini. Mati totalnya sepertinya belum lama, tapi sepertinya di sini sudah pernah terjadi tumbuh-tumbuh akar. Nah, teman, akarnya ini sudah membusuk. Nah, ini akar, sepertinya sudah pernah tumbuh akar. Ya. Sebenarnya ini hampir berhasil. Nah, kemungkinan pada saat terjadi tumbuh akar, ini pada bulan Desember ini adalah musim hujan. Itu sudah mulai dari bulan 9, bulan September yang lalu. Ini sudah musim hujan di sini. Nah, kemungkinan ini awal mulanya matinya bahan ini dimulai sejak musim hujan bulan September lalu. Mengalami tingkat kelembapan yang tinggi, sementara akar sudah tumbuh dan terjadi hal yang seperti ini. Hal ini seperti ini biasa disebabkan oleh faktor kelembapan yang tinggi, terlalu basah. Ini kita lihat kan basah, sangat basah ini, basah sekali ini. Ya, ini faktor kelembapan sehingga kulit akar-akar baru mengalami pembusukan. Ini sayang, sebenarnya bahannya ini lumayan bagus nih. Sayang, sebenarnya bahannya bagus. Ya, hanya saja penanganannya yang kurang teliti. Sayang sekali. Jadi kawan bonsai, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan mengapa terjadi masalah. Yang pertama itu adalah faktor media. Media jangan sekali-sekali menggunakan media bekas. Ya. Kita gunakan saja media yang baru. Misalnya kalau kita menggunakan pasir 100% pasir, lebih bagus untuk menanam yang baru, bahan yang baru, lebih bagus menggunakan media yang baru juga. Itu aja. Yang kedua adalah jangan terlalu sering menyiram. Apabila masih dalam proses penyungkupan, jangan terlalu sering disiram. Cukup 4 hari sekali saja. 4 hari sekali saja kita siram. Dan itu hanya sekedarnya saja. Nyiramnya jangan terlalu berlebihan. Tujuannya untuk mengurangi tingkat kelembapan agar tidak terjadi pembusukan pada pangkal bahan. Yang berikutnya, kesimpulannya adalah apa tadi ya? Bentar ya. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, apabila terjadi daun gosong pada saat di dalam sungkup, ada daun yang gosong, itu lebih bagus kita seleksi. Daun yang gosong kita buang, supaya tidak menyebar atau menular ke daun-daun yang masih hidup segar. Karena di dalam sungkup tadi terjadi penguapan. Ya, terjadi penguapan di dalam plastik, di dalam sungkup, sehingga bisa menyebabkan yang lain juga ikut gosong. Nah, itu saja kawan bonsai. Bukan bermaksud untuk mengajari, tetapi ini hanya sekedar untuk berbagi pengalaman yang sudah pernah saya lakukan selama bertahun-tahun. Maksudnya bertahun-tahun itu saya mengalami proses belajar juga. Dulu sering mati, nanam serut kok mati, itu saja. Nah, setelah terus saya belajar dari alam, dari kawan, dari buku, dari internet, itu saya simpulkan. Kemudian saya mendapatkan beberapa pengalaman, kan begitu. Nah, jadi tutorial ini semoga bisa bermanfaat bagi kawan-kawan dan selamat berkarya. Assalamualaikum.